Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya An Setiawati SPD, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah sebagai tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Tujuan dari wawancara ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Assalamualaikum Pak Rosid. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, kabar baik Bu. Bagaimana dengan Bu Ani sendiri? Alhamdulillah luar biasa Pak Rosid. Begini Pak Rosid, saya mendapatkan tugas dari program guru penggerak pada modul 3.1, demonstrasi kontekstual, untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Oh, boleh Bu. Silakan. Saya akan jawab dengan senang hati. Selama Bapak memimpin di SDN Kraton, apakah Bapak pernah menghadapi permasalahan yang menimbulkan dilema dalam penyelesaian masalah tersebut? Jika ada, apakah Bapak berkenan menceritakan permasalahannya dan bagaimana penyelesaiannya? Saya pernah mengalami masalah dilema di SDN Kraton pada waktu awal-awal saya memimpin di sana. Yaitu ada wali murid yang melapor kepada saya bahwa anaknya mendapat perlakuan yang diskriminatif selama ini dari wali kelas tersebut. Nah, padahal menurut saya wali kelas atau guru kelas tersebut bagus kinerjanya, kemudian sikapnya juga bagus. Sementara itu laporan dari wali murid tersebut juga ada kebenarannya juga. Secara sekilas begitu penilaian saya. Dalam modul yang saya pelajari, ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika, kebenaran melawan kebenaran, dan dilema bujukan moral, kebenaran lawan kesalahan. Kalau menurut Pak Rosid, dari permasalahan yang dihadapi, apakah termasuk dilema etika atau dilema bujukan moral? Menurut saya, permasalahan tersebut merupakan dilema etika. Secara tidak langsung dua-duanya memiliki argumentasi yang sama-sama kuat menurut saya, karena beliau wali kelas tersebut sudah memperlakukan sama rata pada semua siswanya, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi. Kemudian si orang tua wali murid tersebut juga ada benarnya juga, karena dia juga mau ngajak anaknya untuk menghadap juga bahwa dia mendapatkan perlakuan yang menurutnya kurang adil di kelas. Selama ini bagaimana
Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dilema etika, saya berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Fakta-fakta yang disampaikan sama-sama benar, ya, meskipun secara etika itu ada hal yang tidak bisa kita akomodir itu. Kalau yang bujukan moral itu sudah bisa kita identifikasi dari fakta-fakta juga yang terjadi selama ini, ya, apakah permasalahan yang disampaikan itu benar ataukah salah satunya hanya berupa kebohongan atau hoax belaka. Ya, kita bisa melakukan testimoni atau konfirmasi kepada pihak ketiga. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam hal ini saya melakukan konfirmasi pada teman-teman guru yang ada di SDN Kraton. Kemudian pada guru anak tersebut sebelum di kelas yang sekarang ini. Kemudian dari situ saya bisa mengambil kesimpulan sementara untuk kita diskusikan dengan wali murid tersebut, ya, bahwa sebenarnya apa yang dialami anak tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan yang diskriminatif, ya, hanya perasaan saja, mungkin anak tersebut merasa dikucilkan atau merasa terdiskriminasi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dapat saya ambil selama ini dengan mengadakan dialog, ya, kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan itu, ya. Dan yang paling penting, jika ada keluhan dan sebagainya, itu kita menerima dulu dengan sebagai pendengar yang baik. Kita dengarkan, kita tidak perlu bereaksi terlalu reaktif kepada aduan yang dilakukan oleh pihak tersebut. Nah, kita terima masukan atau keluhan atau aduan, kemudian kita analisis, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah yang dapat saya ambil selama ini saya anggap efektif untuk menyelesaikan dilema etika maupun dilema moral, yaitu komunikasi dengan kedua pihak secara efektif. Dengan komunikasi kita jadi tahu permasalahan yang sebenarnya, latar belakangnya apa, kemudian pokok persoalannya apa. Dari situ kita bisa mengidentifikasi permasalahannya dari kedua belah pihak.
bisa jadi dua belah pihak merasa sama-sama benar, ya, sama-sama punya hak, ya, untuk mendapatkan kelakuan yang diinginkan. Dari komunikasi itu kemudian setelah kita gali masing-masing pihak, kita berusaha untuk mempertemukan keduanya. Ya, kemudian kita upayakan suatu titik temu, ya, yang sama-sama menang istilahnya. Tidak ada yang merasa kalah, ya, atau tidak ada yang merasa direndahkan, ya. Jadi semuanya menang, istilahnya win-win solution. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jadi tantangan dalam ketika terjadi pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, yaitu apabila kedua pihak itu bersikukuh pada kebenarannya masing-masing dan tidak mau diajak untuk bermusyawarah untuk ambil jalan tengah yang terbaik. Itu yang jadi tantangan, bagaimana kita bisa memutuskan yang terbaik bagi kedua pihak apabila kedua pihak itu bersikukuh pada pendapat dan kebenaran yang diyakini masing-masing. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, saya tidak bisa seketika itu untuk langsung mengambil keputusan. Biasanya saya butuh waktu, misalnya pada malam, ya, sepertiga malam itu biasanya saya mendapatkan semacam apa ya, inspirasi. Nah, dari situ besoknya kita akan mengadakan pertemuan atau pertemuan antara pihak-pihak yang saling apa ya, tidak sesuai tadi. Alhamdulillah selama ini efektif hasilnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adapun yang dapat membantu, mempermudah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, yaitu adanya rekan atau mitra kerja kita yang bisa kita minta pendapat, masukan, saran terkait dengan permasalahan tersebut, sehingga permasalahan dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada konflik kepentingan. Dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya petik dalam permasalahan dilema etika maupun dilema pujukan moral ini adalah bahwa semua orang itu memiliki keunikan yang masing-masing. Jadi kita harus dapat menyelami apa yang dimaui, apa yang diinginkan oleh rekan kita atau
customer kita, kalau kita ini umpamanya sebagai layanan, ya, layanan pendidikan, bahwa dalam melakukan layanan pendidikan kita harus bisa menyelami semua karakter dari pengguna layanan kita. Terima kasih banyak Pak Rosid atas waktu yang diberikan. Banyak sekali pembelajaran yang dapat saya petik dalam wawancara kali ini. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hasan. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Dan Begini Pak Hasan, saya mendapatkan tugas dari program Guru Penggerak pada modul 3.1, demonstrasi kontekstual, untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? kami persilahkan untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan program Guru Penggerak. Selama Bapak memimpin di MTS Nurul Hidayah, apakah Bapak pernah menghadapi permasalahan yang menimbulkan dilema dalam penyelesaian masalah tersebut? Jika ada, apakah Bapak berkenan menceritakan permasalahannya dan bagaimana penyelesaiannya? Ya Bu Anis, di MTS Nurul Hidayah itu macam-macam ragam ya anaknya. Rata-rata itu hampir anak-anak itu berada di bawah tekanan keluarga juga. Jadi sebenarnya sih banyak masalah, tapi yang sering itu terjadi adalah masalah tentang kedisiplinan. Masalah bagaimana aktivitas anak-anak dalam kehadirannya itu, untuk masuknya itu. Di sekolahan kami itu anak-anak itu pagi jam 6:30 itu sudah masuk, karena pagi itu ada kegiatan tahfidz dan BTQ. Kurang lebih pulang ya sekitar hampir jam 1 lah, jam 1 siang. Di antara anak-anak itu ada beberapa anak yang ya terus terang memang sulit untuk datang sesuai dengan jadwal pembelajaran yang ada di madrasah kami. Jadi dia itu anak pertama ya, laki-laki juga. Orang tuanya karena tuntutan ekonomi, orang tuanya itu bekerja kedua-duanya. Yang laki-laki jadi satpam ayahnya,
Kalau pulang itu ya sekitar jam 8, jam setengah 9 pagi lah. Nah, ibunya sendiri itu juga bekerja di Surabaya, kurang lebih ya berangkat sekitar jam setengah 6, jam 5, jam setengah 6 itu sudah berangkat. Dan punya adik masih kecil, kurang lebih ya sekitar umur 2 tahun 3 tahun lah, antara 2 tahun sampai 3 tahun. Yang mana adiknya ini ya kalau pagi bangun sudah nggak ketemu sama ibunya, baru nanti itu ketemu orang tuanya itu ya kalau orang tuanya yang laki-laki pulang. Ya dengan kondisi yang seperti ini, di anak kakaknya tadi kalau pagi ya nggak bisa berangkat lebih awal, jadi nungguin ngeramut adiknya, karena kalau ditinggal sama adiknya juga nangis cari-cari kakaknya. Kalau ditinggal lari dia nangis, panggil-panggil, "Kak, jangan pergi, saya belum makan." Loh, jadi orang tuanya juga hampir itu tiap pagi itu tidak sempat bikin sarapannya keduanya. Nanti baru kalau orang tuanya yang laki-laki datang baru kasih makan. Lah, kakaknya yang tadi itu mandiin, juga ngasih susu. Jadi sehingga akhirnya sekolahnya itu tidak bisa terurus. Dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika, kebenaran lawan kebenaran, dan dilema bujukan moral, kebenaran lawan kesalahan. Kalau menurut Pak Hasan, dari permasalahan yang dihadapi, apakah termasuk dilema etika atau dilema bujukan moral? Ini dikatakanlah apa itu dilema etika. Loh, saya salut sama dia. Kenapa? Dia patuh, dia takdim, dia bakti sama orang tuanya, sehingga dia mau mengorbankan sekolahnya untuk merawat adiknya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sudah saya ceritakan tadi. Kita harus paham betul dan kita tahu permasalahannya. Kita juga harus paham betul sumber-sumbernya. Makanya ketika anak-anak itu dapat atau melakukan sebuah tindakan kasus, itu ada beberapa tingkatan yang harus dilakukan. Ya kita identifikasi dulu melalui guru-guru yang bersangkutan. Kita cari keterlibatannya dan kita tahu mestinya nilai-nilainya. Kita pastikan kita harus tahu, kita kunjungi memang betul-betul ini kasus apa. Kalau kita sudah tahu betul bagaimana ini
model kasusnya, sehingga kita memberikan solusinya itu insya Allah kalau obat itu pas, tepat sasaran. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang dalam penanganan beberapa kasus etika itu, pertama ya kita identifikasi dulu masalahnya. Setelah kita tahu masalahnya, kita identifikasi masalah, kita tentukan kira-kira siapa saja yang terlibat dalam hal-hal ini. Kita lakukan pemastian ya, untuk memastikan fakta-fakta apa saja yang terjadi dalam hal-hal ini. Kalau sudah kita nemuin fakta-fakta apa aja yang terjadi dan siapa saja yang terlibat, ya kita investigasi, kita datangi, kita panggil orang-orang yang terlibat, sehingga kita mampu memberikan sebuah keputusan untuk melakukan perubahan, pembinaan kepada anak-anak yang melakukan atau kena kasus seperti ini. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Penanganan yang paling efektif selama ini itu kita secara individu, penanganan yang kita sentuh emosionalnya, yang kita sentuh itu kesadarannya, yang kita sentuh itu personnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan itu ketika kita itu menghadapi beberapa orang yang sulit kita ajak bicara. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Penanganan itu tidak bisa 1 kali 2 kali kalau urusan etik, karena dampaknya juga akan meluas, bukan 1 hari 2 hari, tapi bisa jadi problem seumur hidupnya, bahkan terngiang dalam pikirannya. Minimal kita itu punya target. Ini melihat kondisi anak, kalau sekedar kondisi anak itu berubah, berarti ya kita sudah selesai dalam penanganan kasus itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor itu banyak.
termasuk faktor dari keluarga, faktor dari lingkungan, faktor dari teman-temannya. Kita juga selaku pendidik, selaku guru, dan aturan main yang kita tetapkan. Dan ini juga ada dengan berkembangnya teknologi. Waduh, ini tantangan kita selaku seorang pendidik. Dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Masalah itu kalau kami lihat itu adalah bukan dalam bentuk masalah tapi hikmah. Sehingga setiap penyelesaian masalah yang telah dilakukan itu ada kepuasan tertentu, karena kami itu tidak hanya sekedar mengajar tapi juga mendidik. Dan perubahan itu adalah utama. Pendidik kuncinya adalah perubahan pada akhlak yang semakin bagus, semakin baik ke depan. Masalah terus akan datang, terus akan ada. Tapi ketika kita itu sudah mendapatkan pembelajaran dari beberapa masalah, sehingga kita itu akan lebih mudah mengidentifikasi dan memberikan solusi yang tepat kepada anak-anak selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Hasan atas waktu yang diberikan. Banyak sekali pembelajaran yang dapat saya petik dalam wawancara kali ini. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis atas kunjungannya, dan terima kasih juga dengan adanya ini kami juga bisa memberikan sedikit gambaran-gambaran. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, bagi pendidik-pendidik semua. Karena pendidik itu adalah tonggak dari perubahan bangsa ini. Dan mohon maaf apabila kami kurang berkenan di hati, apabila kurang perhatian kami dalam memberikan penghormatan kepada Bu Anis. Saya terima kasih dan sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.